Ustadz, gimana Ustadz kalau ada orang yang di luar kelihatannya baik, kelihatannya rajin ibadah, sopan, kelihatan menjaga diri, tapi sebenarnya dia itu tahu di balik itu masih banyak dosa yang disembunyiin. Ada hal-hal yang orang lain nggak tahu, masih ada dosa langganan yang terus-menerus diulang. Ada sisi di dirinya yang ngerasa jauh banget dari apa yang orang lihat. Dan dia jadi takut Ustadz. Jangan-jangan aku ini munafik ya? Karena orang ngelihatnya aku baik, tapi sebenarnya aku sendiri belum sebaik itu. Kalau ada orang yang seperti ini, Ustadz, gimana cara dia harus melihat dirinya sendiri, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, kita perlu dua kacamata ya. Pertama, untuk melihat diri kita. Ya. Yang kedua, untuk judge orang lain. Oke. Nah, kalau kita melihat orang lain, semoga ini tanda kebaikan. Iya. Bukan perfect ya. Mungkin dia belum perfect. Ada kesalahan, ada kekeliruan. Tapi semoga ini bukan tanda kemunafikan. Dan selama dia berupaya memperbaiki diri, terus kurva kehidupannya increase, itu tanda kebaikan. Karena justru salah satu poin yang perlu kita garis bawahi, dia takut dirinya munafik. Iya. Iya nggak sih tadi? Kayaknya gue munafik nih. Nah, ada sebuah kaidah dijelaskan para ulama kita, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam kemunafikan kecuali orang beriman. Oh, Masya Allah. Dan nggak ada yang merasa aman Masya Allah. kecuali orang munafik Munafik. atau punya tanda-tanda kemunafikan. Jadi justru ciri orang munafik, dia merasa nggak munafik. Gitu. Dan ciri orang beriman, dia khawatir jatuh ke dalam kemunafikan. Kenapa? Karena itu masih koma. Karena dengan seseorang itu khawatir, dengan porsinya ya, dia akan melakukan tindakan preventif, kan gitu ya. Ketika kita khawatir sesuatu, kita akan persiapan. Lalu kita akan extra miles untuk jaga diri, untuk waspada. Dan itu justru yang membuat seseorang terjaga dari kemunafikan. Dan dia akan memperbaiki diri terus. Beda dengan orang yang merasa aman, dia akan cepat puas, dia akan gampang terlena, lalu kejadian jatuh ke dalam kemunafikan. Jadi seseorang yang merasa diri, kayaknya gue munafik deh, itu bisa jadi justru itu tanda dia punya iman dan akan terus growing imannya dan akan menjadi orang lebih baik lagi. Terus gimana Ustadz cara manage ekspektasi orang-orang terhadap dirinya, Ustadz? Apa kita perlu bilang ke mereka kalau kita tuh sebenarnya nggak sebaik yang mereka kira? Nah itu mungkin yang perlu kita diskusikan ya, dari pertanyaan tadi atau dari yang dirasa sebagian teman-teman. Siapa yang kita jadikan parameter? Apakah kesimpulan orang atau Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Allah sudah firmankan dalam Al-Quran atau Nabi SAW dalam sunnah Nabi SAW. Dan kita senantiasa refleksi dan mengevaluasi diri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang perlu kita dudukkan, kenapa sebagian kita itu tertekan ketika sebagian manusia berpikir tentang dirinya gitu. Terlepas buruk atau kalau ini kan positif ya. Terus dia tertekan, gimana kalau gue nggak seperti ekspektasi orang, gimana kalau gue tuh overrated lah, gitu ya, gitu overrated. Terus nanti orang kecewa, orang nganggap ini. Nah itu yang perlu diinikan, karena pada dasarnya kita tidak hidup untuk memuaskan orang lain, kita nggak hidup untuk memuaskan manusia. Hanya kita hidup untuk beribadah dan beribadah dalam spektrum yang luas. Dan ketika kita beribadah dalam spektrum yang luas dan holistik, komprehensif, maka kita akan berbuat baik sama orang lain. Dan ketika kita berbuat baik, maka secara hukum asal direspon positif. Tapi itu bukan tujuan gitu loh. Dan nggak semua juga respon positif. Manusia kan macam-macam. Gitu loh. Ada yang kita kan air susu dibalas air tuba. Jadi poinnya, kalaupun respon manusia positif itu by default aja. Itu automatically. Dan itu juga nggak semua. Ketika kita berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis orang yang baik di luar sana, orang yang ngerti cara bersyukur, orang yang fitrahnya oke, orang yang husnudzon, maka akan punya perspektif positif kepada kita. Tapi jangan itu jadikan tujuan gitu loh.
Jangan dijadikan achievement, jangan dijadikan ekspektasi. Enggak. Kita kan hidup inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan kepada Allah. Gimana biar Allah ridho? Enak gitu loh. Karena Allah nggak mungkin salah nilai kita. Kan yang jadi masalah ini kan jangan-jangan gue nggak seperti ekspektasi manusia. Jangan-jangan gue nggak, itu nanti overrated gitu loh. Dan nanti orang kecewa. Itu kan kalau kita masuk ke samudra itu capek, berenangnya tuh capek. Tapi kalau kita sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah, Allah nggak mungkin salah ngebaca kita. Allah nggak akan mungkin salah melihat kita. Allah nggak mungkin salah dalam assessment kepada kita. Ya udah, kalau assessmentnya buruk, taubat. Kalau bagus, pertahankan dan tingkatkan terus, kan lebih simpel. Insya Allah.